Berita yang satu ini sungguh membuat kita tidak percaya dan di luar dugaan bahwa selama ini kita sudah diprank oleh Kuat Ma'ruf dan Ibu PC. Seperti diberitakan, saat ini ramai isunya diduga perselingkuhan yang terjadi justru bukan dengan Brigadir J. Karena justru perselingkuhan itu diduga dilakukan oleh Ibu PC dengan Kuat Ma'ruf sang sopir pribadi yang sudah 10 tahun menjadi sopirnya. Dan ada dugaan lain, analisa-analisa lain yang justru pada kenyataannya mungkin diduga Ibu PC dan Kuat Ma'ruf sedang asik dan kepergok oleh Brigadir J, sehingga kaget kemudian dihubung-hubungkan dengan pernyataan, "Apa yang sedang kamu lakukan?" kata Kuat Ma'ruf. Kemudian Brigadir J menjawab, "Maaf, tidak seperti yang dibayangkan." Tentu saja Ibu PC kompak menelpon dua ajudannya sedang mengantarkan makanan untuk anaknya yang ada di sekolah. Dan kemudian Kuat Ma'ruf menelpon Sambo. Dan memang terlihat kompak sekali mereka berdua. Inilah informasi selengkapnya tentang dugaan perselingkuhan yang justru dilakukan oleh Kuat Ma'ruf dan Ibu PC. Dan hebatnya seorang jenderal bisa ditipu, diperdaya, diadu domba oleh seorang sopir. Inilah informasi selengkapnya. Fakta baru, PC diduga punya hubungan gelap dengan sang sopir yaitu Kuat Ma'ruf dan pernah diceritakan Baradae. Dilansir serambinews.com Jakarta terungkap Putri Chandrawati diduga punya hubungan terlarang dengan Kuat Ma'ruf. Dugaan tersebut disampaikan oleh mantan kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara. Diketahui Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Juli 2022 lalu. Deolipa Yumara mengatakan saat masih menjadi kliennya, Baradae pernah menuturkan kepadanya ihwal dugaan perselingkuhan antara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dengan sopir pribadinya Kuat Ma'ruf. Mengutip penuturan Baradae kepada dirinya, Deolipa mengatakan Baradae mengaku cukup lama curiga adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf sopirnya sekaligus asisten rumah tangganya. Jadi Baradae Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, "Saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri." "Oh pantas," jawab saya, kata Deolipa di tayangan TV One Senin 29 Agustus 2022. Karenanya, kata Deolipa, dugaan Kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui Brigadir J. Jangan sampai motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang. Gak ada itu. Yang ada adalah saat itu Kuat dan Putri lagi making love ketahuan Yosua. Makanya Yosua yang dikejar dan diincar, kata Deolipa. Sementara jika melihat dari kejadian ini sungguh disayangkan sekali karena sosok jenderal bintang 2 ternyata ditipu oleh Kuat Ma'ruf, seorang supir yang diantara seluruh asistennya banyak yang lainnya yang lebih ganteng. Dan jabatan seorang supir bisa mempengaruhi dan mengadu domba, sehingga seorang jenderal dan beberapa ajudannya menjadi berantakan tidak karuan. Asumsi tentang perselingkuhan tersebut, kata Deolipa, cocok karena saat itu Putri Chandrawati langsung menelpon Baradae dan bribka Riki yang sedang mengantar makanan ke sekolah anak Ferdi Sambo di Sekolah Taruna Nusantara. Sementara di sisi lain Kuat menelpon Ferdi Sambo. Kuat dan Putri, kata Deolipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Ferdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J.
Jadi begitu ketahuan itu makanya Putri nelpon Bribka RR dan Kuat menelpon ke Sambo. Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana agar hubungan Kuat dan Putri gak tercium dan seolah-olah Yosua pelaku pelecehannya. Jadi Yosua ini adalah korban papar Deo Lipa. Ternyata tidak juga hanya Yosua, tapi sang jenderal pun menjadi korban daripada adu domba. Yang pertama tentunya sang jenderal sudah diadu domba, dipanas-panasi, kemudian selanjutnya diselingkuhi. Artinya dikhianati oleh sopir pribadi serta istri tercintanya. Menurut Deo Lipa, adanya dugaan hubungan asmara Kuat dan Putri terjadi karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih sejak Ferdi Sambo masih AKBP. Kuat ini kan orang dari Brebes, ikut Sambo sejak AKBP di sana katanya. Deo Lipa menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati membuat Ferdi Sambo murka dan marah. Namanya Sambo, psikopat. Wow. Pernyataan mengatakan Sambo psikopat yang dinyatakan oleh Deo Lipa ini sungguh benar-benar berani. Dengar aduan seperti itu dari Kuat dan Putri, nalarnya tidak jalan dan merancang skenario sehingga Yosua jadi korban katanya. Sementara itu terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Ferdi Sambo dan menghadirkan 5 tersangka, kata Deo Lipa tidak akan mengungkap motif. Yang direkonstruksi di sana adalah terjadinya penembakan seperti yang ada di BAP dan melihat kesesuaiannya antara keterangan 5 tersangka. Tapi tidak akan mengungkap motif, kata Deo Lipa. Menurutnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini motif tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan kelima tersangka. Motif tidak terlalu penting, tapi bisa ada penguatkan asal saja jangan sampai motifnya karena pelecehan Brigadir J ke Putri, karena itu sangat tidak mungkin, kata Deo Lipa. Justru kata Deo Lipa berdasarkan keterangan dan analisa Baradae, motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila yang dipergoki Brigadir J. Karena ketahuan Yosua, pada akhirnya Yosua yang jadi korban katanya. Terkait laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Chandrawati, justru menurut Deo Lipa yang mungkin terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki Brigadir J. Yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya, Kuat membopong Putri tapi diketahui Brigadir J katanya. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akan digelar di rumah dinas Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 dan sudah dilaksanakan kemarin. Dalam rekonstruksi tersebut, Polri menghadirkan kelima orang tersangka, yakni Ferdi Sambo, Baradae Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian mengatakan saat rekonstruksi para tersangka akan memakai baju tahanan kecuali Putri Chandrawati. 4 tersangka tersebut tahanan statusnya, akan menggunakan baju tahanan, kata dilansir kompas.com. Keempat tersangka tersebut memakai baju tahanan karena sudah menjadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan atau sudah menjadi tahanan. Berbeda dengan Putri Chandrawati yang hingga kini belum ditahan meski sudah diperiksa Polri dan seterusnya sudah tersangka. Karena tersangka PC, Putri Chandrawati bukan tahanan, ujar Andi. Lebih lanjut, Andi menuturkan rekonstruksi akan digelar pada pukul 10 di rumah dinas Ferdi Sambo yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J. Selain tersangka, akan hadir juga Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum JPU, Kompolnas dan Komnas HAM. Diwatakan Tribunnews.com sebelumnya, tim khusus bersama penyidik Polri bakal menggelar rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Selasa 30 Agustus 2022. Agenda rekonstruksi itu sendiri akan digelar di kediaman pribadi serta rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara TKP penembakan. Namun semeton dari laporan yang dilihat di media sosial viral bagaimana pengacara dari Brigadir J sendiri tidak bisa masuk dan pengacara tersebut akan melaporkan nantinya ke pihak Presiden serta DPR. Bagaimana penangkapan dan tanggapan Anda tentang kasus ini? Manakah yang lebih masuk akal? Apakah Putri yang selingkuh dengan Brigadir J atau dugaan
Kuat Ma'ruf yang selingkuh dengan Ibu PC, seperti yang dijelaskan oleh Deolipa di TV One. Silahkan tuliskan bagaimana komentar Anda di kolom komentar.